dari situ ada Rafiq memberikan, ya. Kalau ada reaksi beda daripada teman-teman yang lain, ya. Nah, dari sekarang, ya. Jadi kalian melakukan menyontek kayak di depan benaran menyontek benaran, benar. Rafiq memberikan, iya Pak, benar. Benar. Nah, jadi menyontek, ya. Tentunya apa yang kamu dapatkan dari menyontek? Manfaatnya dari menyontek kamu apa yang kamu dapatkan? Nilai bagus Pak. Nilai bagus seperti itu. Agar cepat selesai. Agar cepat selesai apa lagi? Udah. Yang kamu? Ya Pak, sama supaya nilainya bagus, membantunya supaya tidak ranking terakhir. Oh, tidak ranking terakhir berarti membantu teman yang lemah lah ya. Ya. Nah, jadi dari sini tentunya kalian pun pasti mengetahui apa itu fungsi dari menyontek, manfaat menyontek itu kan pasti tidak ada gunanya ya kan. Dan juga dari memberikan itu pun tidak ada gunanya juga. Karena apa? Tidak memberikan kebiasaan ataupun kemandirian untuk teman belajar, ya. Iya. Nah, jadi dari sini kalau dapat jangan sampai memberikan atau menyontek lagi. Baik yang kayak Rafiq memberikan untuk contekan dari temannya, soal memberikan soal kepada temannya, apa tuh kayak dulu teman jangan sampai menyontek. Berarti untuk belajar lagi, ya. Iya Pak. Jadi kalau dari belajar, tentunya manfaatnya dari kita belajar itu fungsinya untuk apa sebenarnya? Fungsi belajar agar apa itu? Agar mengetahui jawaban. Agar mengetahui jawaban apa yang kita jawab, ya kan? Nah, apa tuh, Rafiq? Kalau fungsi dari belajar yang kamu menyontekkan kepada temanmu? Fungsi dari belajar ya akan mendapatkan ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu apa lagi? Untuk menambah wawasan. Untuk menambah wawasan apa lagi? Untuk memudahkan dalam mengisi soal. Karena sudah Mengisi membaca soal. materinya. Nah, jadi termasuk dari perbedaan jadi belajar dengan tidak belajar itu mana lebih baik? Belajar. Lebih baik belajar, berarti jangan sampai kita ketertinggalan ilmu, ya kan, di saat kita untuk mempermudah dalam materi pembelajaran apalagi mengisi soal. Yes. Nah, jadi kalau dapat ya Bapak ingatkan kembali, ya, jangan sampai dilakukan lagi di saat kita ya menyontek, mengerjakan tugas dengan menyontek, ya. Jangan sampai dilakukan kembali. Dan juga ya, dari sini Bapak harapkan kalian bisa kayak di Rasman belajar lagi ya. Iya Pak. Nah, kayak Rafiq jangan sampai menirukan lagi kepada teman-temannya. Iya Pak. Iya. Perhatikan cuma kalian berdua, ya, yang nampak lebih aktif memberikan, ataupun ada entah kalian ya, teman akrab, ya kan, Bapak pun kurang tahu, ya, bisa? Siap. Nah, jadi kalau bisa ya silakan Bapak minta untuk besok jangan sampai lagi untuk ketahuan ataupun ada informasi dari guru lain, bisa? Siap. Oke, ya kalau bisa, ya. Jadi silakan yang mau sehat, ya. Nah, silakan tuan. Berdasarkan dari yang Pak Zalpidin panggil tadi, Pak Zalpidin memberikan teguran bahwa tidak boleh lagi memberikan contekan kepada teman karena itu hal yang tidak baik dalam belajar, karena itu membuat teman kita menjadi lebih malas dalam berusaha, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan dalam mengerjakan ulangan. Saya dapat teguran dari Pak Jal karena saya mencontek dengan Rafiq, dan saya diberi saran oleh Pak Jal agar tidak bermalas-malasan, tidak mencontek, dan rajin belajar agar mendapatkan nilai bagus dengan kurangnya pengetahuan. Dari teguran Pak Zalpidin, saya harus belajar dengan giat dan mempermudah dalam mengerjakan tugas seperti ulangan, PTS, dan PR. Saya akan meningkatkan belajar saya agar tidak ditegur oleh Dewan Guru seperti Pak Zalpidin. Saya akan meningkatkan belajar saya lagi.
dan saya tidak akan lagi memberikan hasil PTS saya kepada teman saya yang membuat dia menjadi malas dalam berusaha, dan saya juga akan memberikan motivasi kepada teman saya agar dia menjadi lebih giat dalam belajar. Semangat SMP Negeri 3 Tekarang dan Dewan Guru yang hebat-hebat yang selalu membimbing kami dalam belajar. Sekarang Bapak telah mengambil barang bukti dari kalian memakai lipstick baru di saat kalian olahraga tadi juga pun masih menggunakan lipstick ya. Sudah berapa kali teguran Bapak kepada kalian? Ya, mungkin 4, 5, 6 kali sudah ya kan? Dari sini Bapak tidak juga tahu benaran ini lipstick atau bukan. Caca lagi ya. Nah, jadi dari sini Bapak minta kalian kalau dapat di saat sekolah jangan sampai menggunakan lipstick lagi. Kalian untuk menggunakan lipstick itu kenapa selalu sering menggunakannya? Karena kami itu ini selalu mencantikkan. Selalu mencantik. Tapi saat sekarang kalian itu sudah cantik. Ya tapi kita tuh merasa kurang Pak. Seperti bibir kurang fresh, kurang merah, atau kayak masih ini loh Pak, masih kayak belum hitam gitu ya kan? Ya. Kurang putih. Kurang putih. Tapi masih belum merasa cukup. Masih belum merasa cukup. Dari kalian merasa belum merasa cukup, tapi di saat kalian di sekolah kan sudah tahu peraturannya apa, ya kan? Tidak boleh berlebihan. Tapi ini saat sekarang kan kalian selalu berlebihan, ya kan? Nah, kalau dapat itu ya, kalau untuk bermake up nantilah di luaran habis pulang sekolah terserah kalian. Kalau bisa ambil belajar bisa mengganggu teman-teman kalian untuk belajar juga. Mungkin ada juga kali dari teman kalian itu suka untuk menipu, ya kan? Benar kan? Benar. Nah, jadi termasuk dari segi positifnya dari yang tadi kalian sebutkan itu kan termasuk biar ya, termasuk biar cantik, ya kan? Tentunya pede, percaya diri, ya kan? Tapi kalau kalian mengerti, tahu dari segi negatifnya dari peraturan sekolah itu apa? Bisa mengganggu pelajaran, menimbulkan perbedaan sosial sama teman, Jadi atau masalah kesehatan juga kan Kak. Nah kan ini masih kulit remaja, jadi rentan banget kalau misalnya timbul beruntusan atau bibir kering karena memakai produk tersebut. kalian tuh sudah mengetahui sendiri dari sisi negatifnya, ya. Ya. Dari perbedaan sosial ya, dari guru, dari saat kalian belajar. Tentunya dari teman-teman kalian selalu melirik, apalagi guru yang lelaki. Khawatirkan nanti guru yang lelaki ada hal-hal negatif di pikirannya. Apa akibatnya pada kalian? Itu juga dipikirkan. Jangan sampai memancing emosi perasaan seseorang, termasuk guru. Jadinya ya. Dan juga dari situ juga, termasuk kalian dari kesehatan itu sudah mengetahui. Sedangkan di saat posisi wajah kalian ini masih muda, masih awet, masih bagus, masih bisa untuk berkembang lebih baik lagi daripada yang lain. Bukan apa? Kalau misalnya dari segi negatifnya, kulit ini akan menipis. Kalau kalian ini sering menggunakan makeup, akan menipis. Akan termasuk bibir kalian ini juga nantinya kalau sering menggunakan tisu, bibir kalian ini termasuk normal merah alaminya agak kurang. Ya? Jadi agak kurang seperti itu, ya, nantinya menjadi menghitam merahnya, jadi hitam jadinya nantinya ke depan. Dan bapak sebelum bapak cek ini seperti apa, ya, rincu katanya tadi kan, benar, rincu benar ya. Jadi bapak juga baru tahu sekarang ini rupanya itu kira kandungan kunci kandungan kunci motor beneran. Jadi dari sini bapak minta ya, apa yang menggunakan dasar harga ini di saat sekolah ya, bisa. Nah, jadi nanti sampingnya bapak minta kalian mengerjakan tugas bab 3 tentang atletik. Kerjakan tugasnya sampai 15 soal. Di situ sudah ada di LKS tadi. Bisa? Bisa.
memakai makeup ataupun sejenisnya di sekolahan seperti lipstick, bedak atau lain-lain itu bukan suatu hal yang baik untuk kami sendiri, karena bisa saja menimbulkan perbedaan sosial, mengganggu pelajaran, terutama masalah kesehatan bagi wajah kami ketika kami memakai make up sejak usia kami yang sekarang. bisa juga memancing hawa nafsu lelaki lain yang Suka melirik, suka menyolek-nyolek. seperti siswa ataupun orang-orang yang ketika kami temui saat berangkat sekolah. Jadi mulai saat ini dan hari ini kami akan berjanji tidak akan memakai make up lagi di sekolah. Dan kami usahakan supaya menaati peraturan sekolah untuk tidak memakai makeup dan sebagainya. Kami akan tampil natural saja ke sekolah supaya terjadi hal positif kepada kami. Dan tidak menimbulkan hal-hal negatif seperti yang tadi. Seperti gangguan belajar, menimbulkan perbedaan sosial dan dilirik oleh orang lain. Kami berjanji tidak akan memakai make up lagi saat pelajaran dan membawa peralatan sekolah. Kami berjanji tidak akan memakai makeup di sekolah lagi dan tidak membawa makeup ke sekolah. Dan kami tidak akan memberikan pengaruh buruk kepada siswa lain seperti memakai make up di sekolah. Kami berjanji dan berminta maaf supaya tidak memakai makeup lagi dan membuat pengaruh buruk kepada siswa-siswa lain. Terima kasih telah menyadarkan kami sehingga kami bisa mengintrospeksi diri supaya kami tidak memakai make up lagi di sekolah dan menyadari hal-hal yang negatif sehingga kami tidak akan melanggar peraturan sekolah